Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kesempatan dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di lapangan Merdeka, di mana kemerdekaan itu dipekikkan. Dan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang luar biasa, undangan yang khusus, di mana kita hadir di sini dalam rangka bersama-sama dalam acara deklarasi kepak sayap kebinekaan, bumikan Pancasila. Jadi hal ini terjadi, perlu Bapak Ibu ketahui kenapa ini bisa terjadi, di mana saya dengan Pak Nur Wahid ini sering bertemu. Beliau ini adalah salah satu tokoh yang saya idolakan. Beliau pejuang sejak kemerdekaan hingga hari ini. Bicara tentang nasionalisme dan Pancasila, beliau ini tidak pernah ada habis-habisnya energi beliau. Sehingga rasa hormat dan luar biasa dan kekaguman saya itu selalu tersimpan dalam hati. Suatu ketika beliau datang ke ruangan saya, berbicara sampai meneteskan air mata. Usia yang sudah 80-an, apa yang bisa ditinggalkan kepada anak bangsa? Di mana kita lihat semua ketika ada kelompok-kelompok anasir-anasir tertentu yang ingin membentur-benturkan negeri yang telah dimerdekakan tanggal 17 Agustus itu oleh Bung Karno, bapak bangsa kita. Beliau bercerita sampai berderai air mata kami berdua, dan saya juga demikian terharu. Berawal dari situ, saya berniat suatu ketika atau suatu hari kelak saya akan meneruskan cita-cita beliau. Karena apapun cita-cita beliau ini beliau sampaikan. Saya sangat sedih suatu hari saya meninggal, siapa yang akan meneruskan perjuangan saya? Maka kita yang hadir di sinilah saya harapkan kawan-kawan sekalian ikut berpartisipasi untuk meneruskan perjuangan beliau. Karena apa yang beliau sampaikan juga merupakan sebuah rangkaian, sebuah tarikan napas dari Bung Karno, Ibu Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, sampai yang terakhir Ibu Puan Maharani Ketua DPR RI yang sudah menebarkan kepak sayap kebinekaan. Tapi kepak sayap itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada gerakan. Maka kita awali hari ini. Terus terang, saya tidak melapor kemana-mana. Ini inisiatif sendiri saya dengan Pak Nur Wahid dan Saudara Marbun. Dan saya sampaikan secara lisan kepada kawan-kawan, ternyata mendapat respon yang luar biasa. Ada Ustadz Miftah, ada Ustadz Emil, dan tokoh-tokoh di sini yang hadir semua dari berbagai elemen. Kenapa saya mengajak elemen-elemen ini semua bergerak? Karena pergerakan ini tidak bisa berhenti dan harus bergerak terus dan menerus. Kenapa perempuan yang harus saya kedepankan ke depan? Karena perempuanlah yang lebih gampang. Ketika hari-hari ini kita menanya generasi milenial, apa itu Pancasila? Apa itu
toleransi dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Ketika seorang ayah menyampaikan, agak sulit mereka menerima. Tetapi ketika ibu-ibu yang menyampaikan kepada anak-anak, saya pikir ini lebih gampang diterima Ustaz. Untuk itulah, maka dengan segala kerendahan hati, izinkan saya dan kawan-kawan, Pak Nur Wahid nanti akan menambahi, sebelum kita nanti melangkah ke sana mendeklarasikan, ada sudah disampaikan surat deklarasi. Kalau berkenan, tolong ditandatangani bahwa hari ini akan dideklarasikan Kepak Sayap Kebinekaan Bumikan Pancasila. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Perkenankan saya sebagai orang tua yang pada saat ini sudah mencapai usia 81 tahun, berikanlah kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sepatah dua kata sebagai bunga rampai daripada pertemuan ini. Tadi saya sudah diperkenalkan nama saya, namun demikian saya ulang kembali. Nama saya yang sering terdaftar baik di KTP maupun di dokumen-dokumen yang lain disebut Nur Wahid, tapi U-nya itu ditulis OI. Ya. Jadi kalau dibaca lurusnya Nur Wahid jadinya kan, tapi tidak. OI ini ejaan lama, ejaan dari zaman Belanda. Dan memang saya dilahirkan pada tanggal 2 Mei tahun 1940 bersamaan dengan tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara, cuma tahunnya beda. Jadi sekarang ini usia saya sudah 81 tahun. Dan perjalanan riwayat hidup saya sangat-sangat bukan bahagia. Penderitaan berkepanjangan. Dari sejak kecil sampai saat ini juga. Umur 7 tahun saya mengalami perang gerilya mempertahankan republik ini dari serangan agresi militer Belanda yang pertama tanggal 27 Juli 1943 waktu Belanda menyerbu kota Perbongan, ibu kota Kabupaten Deli Serdang. Kita terpaksa evakuasi, terpaksa hijrah jalan kaki, Pak, Bu, dari kota ke kota. Saya masih kecil pada waktu itu. Di Sungai Silau, Kisaran, saya istirahat sebentar dengan ibu dan adik-adik saya di rumah seorang syekh yang sangat populer pada waktu itu, Tuan Pusat Silau. Anehnya, kepada saya masih kecil diberikan tongkat. Ini dia tongkatnya. Tadinya ini panjang, tapi karena sudah terlalu banyak kali dihentak-hentakan tongkat ini ke tanah, ke batu, ke kayu, ujungnya selalu pecah. Maka dipotong lagi. Nanti balik lagi kita pecah lagi, potong lagi, pecah lagi, potong lagi. Akhirnya begini lah. Ini punya riwayat tongkat saya ini, punya historis perang gerilya, di mana agresi Belanda yang kedua juga ini menemani saya. Melanglang buana di rimba-rimba hulu Sungai Bilah. Tidak, bukan apa saya, sangat betul-betul mengalami prihatin dari sejak kecil sampai sudah besar. Sampai kemudian saya kuliah di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, Fakultas Informasi Alam, pun juga didera oleh situasi yang sangat mencekam pada waktu itu, sehingga saya hampir saja mau diginikan oleh pemuda rakyat. Peristiwa Gate PKI, bukan hanya jenderal saja mengalami, kami pun juga di sana diteror, disabotase terus menerus di dalam suasana yang begitu pedih, sangat seram. Kadang kita makan, kadang kita tidak.
Inilah. Sampai sekarang ini juga. Gara-gara G30 PKI, saya tidak boleh masuk kampus. Dianggap saya ini anteknya Soekarno. Ya memang, betul. Aku ini anteknya Soekarno. Kenapa rupanya? Apa salah Soekarno? Dia menciptakan Pancasila. Kok enak saja menggampang-gampangkan persoalan di Indonesia ini. Kemana otak kita semuanya? Kemana hati nurani kita semuanya? Kalau ya memang kalian benar semuanya, saya ingin tahu dulu korban ini, korban dari keadaan dan situasi. Terus sampai sekarang ini, sehingga saya tidak punya pegangan hidup alias pekerjaan yang tetap, tidak ada. Namun saya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin Tuhan itu Maha Pengatur. Hidup, rezeki dan pertemuan maut semuanya diatur oleh Dia. Maka sampai saat ini saya masih bisa hidup karena saya tidak pernah putus kontak batin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa alam semesta. Kenapa kita harus takut? Aku nggak punya pekerjaan dari sejak mulai berhenti kuliah sampai sekarang, tak ada pekerjaanku. Ada pekerjaanku di Onslah sama sekali, ditendang keluar. Itu doang, terlibat PKI katanya. Kok boleh buat, saya keluar. Jadi guru lah saya, itu pun tidak lama. Nah sesudah itu, ya beginilah keadaan saya. Nah ini, saya sampaikan kepada saudara, bagaimana perjalanan hidup saya. Maka itu kepada Anda semuanya yang muda-muda. Jangan takut menghadapi keadaan. Itu satu. Keadaan itu bukanlah sesuatu yang permanen, tidak. Bukan sesuatu yang stabil, tidak. Selalu keadaan itu berubah terus. Secara kualitatif maupun secara kuantitatif ada perubahan keadaan itu. Dari yang tadinya jelek, makin lama makin baik. Dari yang tadinya baik, makin lama makin jelek. Ini begitu dengan keadaan. Kita sekarang ini sebenarnya menghadapi suatu keadaan. Secara prematur saya katakan kepada saudara, kita sekarang ini sedang menghadapi suatu keadaan yang betul-betul wait and see, saya nggak tahu lah. Lihat saja bagaimana. Tetapi sebelumnya, secara prematur kita masih bisa dapat membaca kemana arah perjalanan bangsa ini ke depan nanti. Maka disitulah saya prihatin. Aneh bin ajaib. Kenapa tidak dulu-dulunya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada saya untuk menulis risalah-risalah tentang Pancasila? Kenapa sudah di usia 81 tahun ini saya diberikan hidayah? Apa ini artinya? Dan mau kemana aku dibawa oleh Yang Maha Kuasa? Saya nggak tahu. Kepada Pak Rudi, risalah saya itu sudah terlalu banyak saya berikan. Ini salah satu. Ini yang dia di depan ini adalah perjuangan saya dulu mula-mula membela Ibu Megawati di tahun 1996. Saya mengadakan unjuk rasa pas di muka sana itu tuh, kantor DPD yang lama. Tanggal 6 Juni 1996. Saya berjuang memimpin unjuk rasa menentang Kongres yang diprakarsai Fatimah Ahmad yang ingin menggulingkan kembali Megawati dari jabatan ketua umum. Kita berjuang. Itulah pertama kali di seluruh Indonesia menentang Kongres dengan unjuk rasa. Kita lakukan dengan unjuk rasa. Medan lah yang pertama sekali. Yang lain masih tidur Rocky. Masih tengok-tengok, lihat sana, lihat sini, lihat kiri, lihat kanan. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Semuanya bagaimana? Tidak berani mengambil keputusan. Kita berani. Di balik ini ada lagi itu mengenai Pancasila. Jilid 1, pendidikan ideologi Pancasila. Jilid 2, pendidikan ideologi Pancasila. Jilid 1, ini jilid 2, ini jilid 2. Sekarang sedang saya garap jilid 3, tahu-tahu datang permintaan seperti paksa saya tunda ini. Sedikit lagi.
Jilid 3. Itu ini nanti pendidikan ideologi Pancasila ini boleh jadi akan saya buat sampai 20 jilid. Sampai 20 jilid. Kalau panjang umur saya, kalau Tuhan masih berkenan memperpanjang umur saya, bisalah tercapai sampai 20 jilid. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Anda semualah yang akan meneruskannya. Ya. Nah, jilid 3 itu saya gambarkan skema yang nanti sesuai dengan permintaan Pak Rudi, kita juga akan melaksanakan pendidikan ideologi Pancasila. Ya, tadi mana tempatnya itu urusan Pak Rudi lah, saya nggak tahu. Cuma saya hanya menyiapkan bahan. Skema Pancasila. Mungkin Anda belum pernah mendengar dan mungkin terkejut mendengarkannya. Pancasila itu ada dua salurannya. Coba, ada yang bisa jawab? Ada nggak? Pancasila ke negara itu dinamakan salurannya Lestar, bintang penuntun. Pancasila ke bangsa kita semuanya, salurannya adalah way of life, pandangan hidup. Sudahkah kalian punya pandangan hidup Pancasila? Saya ingin tanya dulu. Sudah. Sudahkah? Kalau belum merasa, belum punya, belajar. Tugas Anda semua. Saya nah, di antara dua saluran ini, Red Star, bintang penuntun, way of life atau pandangan hidup. Pandangan hiduplah yang paling banyak persoalan. Kalau bintang penuntun itu tergantung bagaimana kepada aparat-aparat pemerintah yang sekarang ini sedang memegang kekuasaan, termasuk juga Pak Rudi yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Tergantung kepada mereka. Tapi kepada bangsa ini, kepada masyarakat ini, pandangan hidup tadi itu sudah kentalkah atau belum? Saya ingin tahu dulu. Ini jeritan hati saya loh. Jangan main-main. Karena aku udah tua, mungkin sebentar lagi aku dipanggil oleh Tuhan. Apa yang bisa kutinggalkan kepada generasi yang berikut ini? Aku tidak bisa meninggalkan harta, kekayaan yang luar biasa besarnya, tidak. Tapi harta kekayaan yang bisa kutinggalkan adalah ini, ideologi Pancasila ini. Karena itu, nanti bagaimana soal persoalan pandangan hidup ini, way of life ini, itu nanti kita bisa bicarakan secara lebih luas lagi di lain waktu. Sekali lagi saya minta kepada saudara, bukan pesan, tapi ini permintaan. Ini bukan pesan. Kalau pesan bisa dilupakan. Tapi kalau permintaan, harus kalian, saudara-saudara, penuhi, lanjutkan. Ya. 1. Pancasila itu segera aksi. Tidak ada tempo-tempo. Apa yang kita hadapi sekarang ini di hadapan kita, kaitkan dengan Pancasila. Mana yang sesuai, laksanakan. Mana yang tidak sesuai, singkirkan habis. Itu dia segera aksi itu. Ya, itu 1. Kedua, sesuai dengan tadi, pandangan hidup. Pancasila itu kalau tidak bisa kita terapkan di dalam kehidupan masyarakat luas, karena terbatas kemampuan kita, terapkan dong di dalam kehidupan diri kita sendiri. Itu permintaan Pancasila kepada Anda semua. Jangan hanya di mulut saja pandainya berbicara. Aku Pancasilais, aku Pancasilais. Tapi kemana-mana terus, Pak, duit Pak, duit Pak. Pancasila, Pancasila, kentut kayak ini. Saya tidak menyindir satu organisasi, enggak. Tapi kenyataan saya enggak.
Jadi kalau tidak bisa diterapkan pandangan hidup Pancasila itu ke masyarakat luas, tolong terapkan pada diri kita sendiri sekurang-kurangnya, atau di dalam lingkungan keluarga kita sekurang-kurangnya. Lebih baik lagi di dalam lingkungan bertetangga bersama tetangga kita. Apapun yang akan terjadi dan bagaimanapun yang harus kita hadapi, jangan sampai Pancasila ini disingkirkan, bahkan diganti dengan ideologi lain. Hancur bangsa ini nanti kemudian. Ya. Bangsa ini bisa eksis, bisa berkiprah kalau Pancasila jadi pegangan. Tapi kalau Pancasila sudah dibuang, terpecah belahlah bangsa ini nanti, berkeping-keping. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Nur Wahid. Kita harus apresiasi begitu zaman yang dilalui begitu sengit dan dahsyat, sehingga sampai zaman Soekarno, kemudian Orde Lama, Orde Baru, sampai ke reformasi, mereka mempertaruhkan nyawa. Ini yang perlu kita apresiasi. Yang saya hormati Pak Rudi Hermanto sebagai penggagas Kepak Sayap Bhinneka. Yang saya hormati Pak Ustadz, maaf saya nggak bisa sebut namanya Pak. Yang saya hormati saudara-saudara saya sekalian, saya Iwan Hartono Alam sebagai pengusaha, saya sangat mendukung pembentukan Kepak Sayap Kebinekaan ini, karena negara kita ini beratus-ratus suku dan beribu bahasa. Artinya kita memiliki banyak sekali budaya. Ini yang perlu kita jaga. Tentu kita jaga tidak bisa kita sendiri. Mungkin Pak Rudi Hermanto sudah memikirkan ke itu, maka lahirlah Kepak Sayap Bhinneka ini. Mudah-mudahan bisa kita jabarkan, paling tidak bisa kita memberikan kepada orang-orang yang radikal, intoleransi, kita memberikan edukasi bahwa di negara ini apa yang dicetuskan Pak deklarator kita Pak Soekarno, menurut kita itulah yang paling tepat dan cukup bagus. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung Kepak Sayap Bhinneka ini. Semoga ini bisa terus berlanjut, bisa sampai ke seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Merdeka! Salam sejahtera, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Saya kebetulan berterima kasih atas undangan Pak Rudi. Yang saya hormati Pak Nur Wahid, Sepuh, Pak Iwan, Pak Ustadz, mari semua kita yang di sini. Satu hal, acara ini melihat Sepuh tadi berbicara, ada satu permintaan ya Bu ya, dan ada kaum perempuan yang dilibatkan. Ya. Kebetulan saya dipercayakan sebagai Wadan PAM Satgas PDI Perjuangan Sumatera Utara. Saya cukup bangga dengan kebinekaan ini karena langkahnya adalah kaki Pancasila, burung Garuda. Kebinekaan memang tempat ibu pertiwi kita, tapi satu hal ideologi yang luar biasa, orang yang bertuhan pasti beradab. Orang yang beradab pasti bisa bersatu, bermusyawarah mufakat, duduk bersama seperti ini untuk menciptakan cita-cita bangsa, sejahtera, keadilan. Dan satu derap langkahlah kita untuk mensosialisasikan
cita-cita yang luar biasa ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pesan sepuh akan kita kerjakan mulai hari ini untuk Ibu Pertiwi yang kita cintai. Merdeka! 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 Kepada Pak Iwan, kepada Pak dan kepada ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya hadir di sini sebagai salah satu saya Timothy Ewodia Telang Benua, saya perwakilan dari generasi muda. Saya berterima kasih diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu sekalian, di mana saya bisa bergabung dalam gerakan Kepak Sayap Kebinekaan ini. Saya tadi mendengarkan arahan dari Pak Nur Wahid, di mana kita perlu meneruskan yang namanya rasa idealisme akan Pancasila, di mana kita dapat mempertahankan ideologi-ideologi di perkembangan zaman sekarang ini. Dan saya harap ke depannya saya dapat menerima bimbingan dan arahan dari abang dan bapak sekalian, ibu juga dan kakak, agar ke depannya generasi muda dapat tetap mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka! 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 Jadi realisasikan apa Kepak Sayap Kebinekaan ini apa tujuannya? Tujuannya pertama-tama adalah keresahan kami terhadap kondisi bangsa ini. Di mana pandemi COVID melanda Indonesia, generasi muda itu kelihatan tidak mau tahu. Maka kami mengharapkan dan keresahan dari Pak Nur Wahid dan saya terhadap kondisi ini. Maka kami hari ini mendeklarasikan diri bahwa bumikan Pancasila. Pancasila itu adalah sebuah tujuan dari bangsa ini ke depan agar dapat terus berlangsung untuk anak dan cucu kita, sebagaimana harapan dan cita-cita para pendiri bangsa kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Semoga apa yang beliau cita-citakan dapat kami dan ibu-ibu Sri Kandi untuk mengepakkan sayap kebinekaan ini ke seluruh Indonesia. Semoga cita-cita ini mendapat ridho, mendapat petunjuk dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap bangsa ini. Amin. Merdeka! Merdeka! Ayo maju, maju, maju.